kita berlanjut ke acara selanjutnya, sambutan dan pelepasan oleh Bapak Haji Afif selaku Ketua Tim Bina Haji Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dinawin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pimpinan CEO PT Nur Ma'arif, sahabat kami di Kementerian Agama, Bapak Kiai Haji Bunyamin Ilyapid. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Andi Adirus, juga salah satu pengajar di UI Alauddin, merupakan bagian dari Kementerian Agama, Pak Kiai Ustaz Salman. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan para penyelenggara ibadah haji khusus, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Bunyamin. PT Nur Ma'arif itu adalah mitra Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Melalui SK Dirjen secara resmi ditetapkan sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji khusus resmi dan mungkin salah satu yang paling besar di Sulawesi Selatan, kalau saya sampaikan. Tidak bisa dihitung lagi berapa jemaah umrah yang sudah diberangkatkan beliau. Sudah banyak sekali, merupakan salah satu penyelenggara umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus yang terpercaya, baik itu oleh Kementerian Agama sebagai mitra yang baik, maupun juga dipercaya oleh jemaah sebagai penyelenggara yang terpercaya untuk memberangkatkan baik jemaah umrah dan jemaah haji khusus. Lalu pokoknya kita kirimkan salawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pimpinan umat manusia, teladan kaum muslimin. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan insya Allah mendapat kesabarannya di hari kemudian kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf Pak Kiai, karena memang seperti tadi yang disampaikan, pimpinan kami, Pak Kanwil maupun Kepala Bidang sementara bertugas di Arab Saudi sudah berangkat sejak awal-awal bulan Juli ini, sudah berangkat. Bahkan Pak Kabin sebelum keberangkatan jemaah haji reguler sudah ada di Arab Saudi untuk persiapan dan akan melayani jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Kemudian untuk jemaah haji reguler itu Bapak Ibu, kami sudah berangkatkan sejak tanggal 23 Mei kemarin, dan insya Allah kloter terakhir untuk embarkasi Makassar diberangkatkan malam ini. Sudah proses boarding naik pesawat. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti terbang jam 11 malam. Malam ini kloter terakhir dari embarkasi Makassar. Tapi ada satu kloter lagi yang isinya sekitar 23 orang itu terpaksa diberangkatkan lewat embarkasi lain. Ini hanya sekedar informasi saya sampaikan sebagai perbandingan. Kalau jemaah haji reguler Bapak Ibu itu yang berangkat tahun ini rata-rata itu yang sudah mendaftar tahun 2010 atau kurang lebih 12-13 tahun yang lalu baru bisa diberangkatkan tahun ini. Kalau yang baru mendaftar tahun ini, insya Allah diberangkatkan 40 tahun lagi. Kalau haji reguler Sidrap itu jemaahnya banyak Pak Kiai, Pak Kiai Bunyamin di Sidrap itu 45 tahun baru bisa berangkat. Kalau jemaah haji reguler itu yang paling, salah satu yang paling lama kalau di Sulawesi Selatan. Bahkan di Indonesia
Sidrap dan Bantaeng itu rata-rata 46-47 tahun baru bisa berangkatkan kalau berangkat tahun ini, yang terlama se-Indonesia. Nah, ini sebagai perbandingan karena memang kita tahu bersama kalau jemaah haji itu masyarakat kita di Sulawesi Selatan itu keinginannya untuk berhaji itu sangat besar, sangat tinggi. Mengakibatkan ya menjadi karena kuotanya terbatas sehingga masa tunggunya menjadi lama mendaftar haji reguler. Sementara untuk haji khusus yang berangkat tahun ini kurang lebih pendaftaran tahun 2000 berapa ya? 2014 bagaimana? 2014 atau 2015. Dan kalau baru mendaftar tahun ini, insya Allah itu diberangkatkan 8 atau 9 tahun. Itu berdasarkan database kami di Kementerian Agama melalui aplikasi database siswa. Jemaah haji khusus itu juga mendaftar masih menunggu lagi. Nah, akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, melalui undang-undang itu pemerintah menetapkan memasukkan haji furoda yang lebih umum kita kenal itu haji furoda. Kalau kita di Kementerian Agama di pemerintah itu mengistilahkan haji mujamalah. Itu visanya visa khusus atau visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Tapi jemaah haji furoda itu juga harus diberangkatkan melalui penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi. Salah satunya PT An-Nur Marif. Bukan berarti karena baju saya warna ungu ini, hanya kebetulan ini pakai baju warna ungu. Saya sama sekali tidak merencanakan. Ternyata salah satu simbol dari PT An-Nur Marif itu warnanya warna ungu. Kebetulan mungkin karena ikatan batin antara Kementerian Agama dengan PT An-Nur Marif, sehingga kebetulan saya diarahkan oleh Tuhan memakai baju ungu. Kebetulan saya tidak rencanakan sama sekali pakai baju ungu. Saya lihat, saya kaget tadi, ternyata memang simbolnya An-Nur Marif itu salah satunya warna ungu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk memilih PT An-Nur Marif itu tidak salah, sangat tepat kalau saya menurut saya. Karena An-Nur Marif itu perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang terpercaya. Insya Allah kita semua Bapak Ibu sekalian akan diberangkatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua layanan-layanan yang sudah ditawarkan, yang sudah disepakati, baik itu layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, semuanya layanan, baik layanan di masyair pada masa Arafah, Musdalifah, Mina itu insya Allah akan dipenuhi oleh An-Nur Marif. Kalau tidak ini Pak Kiai, Bapak Ibu bisa melaporkan melalui Kementerian Agama supaya kita bisa evaluasi, kita bisa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ibadah haji khusus. Karena peran Kementerian Agama di sini Bapak Ibu untuk penyelenggaraan haji khusus itu selain sebagai regulator membuat kebijakan, kita di Kementerian Agama itu selaku pengawas untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus, termasuk penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji furoda. Karena itu bagian dari jemaah haji khusus diberangkatkan lewat travel haji khusus. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di sini ada standar-standar khusus yang mungkin saya sedikit gambaran ya. Ada standar khusus layanan itu yang harus Bapak Ibu terima. Nah itu kalau misalnya tidak sesuai dengan kesepakatannya itu ya boleh kita komplain langsung ke Pak Kiai Bunyamin, atau kalau tidak digubris komplain kita ya bisa kita laporkan ke Kementerian Agama. Seperti transportasi misalnya, tadi sudah berangkat dari Makassar transit Singapura, dari Jakarta transit Singapura langsung ke Jeddah. Nah, itu sudah memenuhi kriteria 1 kali transit maksimal. Itu salah satunya. Kemudian akomodasi hotel di Mekah itu paling jauh itu 1000 meter atau 1 kilo. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di hotel transit, nanti mungkin ada beberapa hari ya ditempatkan di hotel transit sebelum masuk ke hotel, itu harus disediakan transportasi menuju ke Masjidil Haram, gitu ya. Itu ketentuannya. Jadi Bapak Ibu diberikan juga layanan transportasi dari hotel transit ke Masjidil Haram. Kemudian layanan konsumsi minimal 3 kali makan harus, dan itu sesuai standar menu dan standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Karena kita juga ada ketentuan standar pelayanan minimal itu yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ibadah
ibadah haji khusus. Kemudian layanan akomodasi transportasi tadi dari bandara ke Mekah, dari bandara Jeddah ke Mekah, kemudian transportasi antar kota itu harus dilayani oleh layanan transportasi bus yang memenuhi standar. Kalau kita lihat ini kalau ada yang pernah perjalanan dari Makassar ke Luhut Timur misalnya ke Malili, minimal seperti itu busnya, bus full AC dengan umur atau usia bus yang masih relatif muda, dalam artian layak dan sangat layak untuk digunakan sebagai transportasi darat perjalanan Bapak Ibu antar kota di Arab Saudi. Itu harus dipenuhi. Ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ibadah haji khusus dalam memberangkatkan jemaah. Kemudian layanan-layanan lainnya seperti layanan kesehatan. Nah, ini juga layanan kesehatan. Ada pendamping kesehatan ya? Ada Pak Dr. Yusuf. Alhamdulillah, itu harus ada petugas kesehatan yang mendampingi Bapak Ibu ketika akan diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kemudian petugas layanan bimbingan juga, bimbingan ibadahnya harus ada. Kemudian ada juga semacam ketua rombongan atau tour leadernya. Harus ada juga yang akan mengarahkan Bapak Ibu dalam setiap perjalanan perpindahan dari antar satu lokasi ke lokasi lainnya. Itu harus ada. Nah, di sini juga peran pemerintah dalam hal pengawasan di Arab Saudi. Kita sudah ada tim khusus yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan memantau dan mengawasi pelaksanaan haji khusus di Arab Saudi. Semua akan kita pantau, semua perjalanan ibadah haji, baik yang ibadah haji khusus maupun yang furoda akan kita pantau juga. Dan ini akan dilaporkan kepada Menteri Agama. Travel juga, PT Anur Marim juga harus melaporkan semua jemaah yang akan diberangkatkan melalui haji furoda yang akan diberangkatkan melalui Travel Anur, itu harus dilaporkan ke Kementerian Agama. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin terakhir ada beberapa juga sebelum saya akhiri yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, karena kondisi Arab Saudi itu dalam masa puncak masa musim panas, puncak musim panas. Jadi seperti yang kami himbau kepada jemaah haji reguler, kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar mempersiapkan fisiknya sebelum berangkat. Kemudian selama di Arab Saudi bisa mengatur, menjaga fisik, diseimbangkan antara ibadah dan istirahat. Ini perlu. Apalagi sebelum kita masih ada beberapa hari sebelum puncak haji, nah, itu perlu. Pada masa puncak haji itu betul-betul fisik diperlukan. Nah, kalau sakit atau kalau drop sebelum puncak haji nanti tidak berjalan baik di ibadah. Makanya perlu sekali ini kita atur fisik. Mulai dari sekarang, atur makanan, atur istirahat kita, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, kalau perlu konsumsi vitamin yang akan membantu menjaga kesehatan. Ini yang penting. Karena ibadah haji itu ibadah fisik Bapak Ibu sekalian. Ibadah fisik bukan hanya ibadah spiritual, tapi ibadah fisik juga. Dan ini memerlukan fisik yang kuat, fisik yang prima untuk perjalanan ibadah haji. Kemudian kami ingin menyampaikan juga Bapak Ibu sekalian, kami titip pesan karena Bapak Ibu sekalian ini adalah duta keluarga, kemudian duta masyarakat Sulawesi Selatan, juga merupakan bagian duta bangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian ini pergi ke Arab ini sebagai duta-duta bangsa. Jadi kami meminta jaga nama baik keluarga, jaga nama baik Sulawesi Selatan. Karena masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan itu dikenal di Arab itu masyarakat yang sopan, santun, itu perlu terus kita lestarikan, kita jaga. Jaga nama baik bangsa selama di Arab Saudi. Viralkan, beritakan kepada kami yang ada di Indonesia berita-berita yang baik. Seperti Nabila Pak Kiai tadi, kalau foto-foto yang baik. Sampaikan kepada keluarga yang ada di tanah air itu berita-berita yang baik, supaya kami yang di tanah air merasa senang, merasa tenang melihat saudara-saudara kita yang sementara mereka ibadah haji di tanah suci. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan.
Kembali saya ulang, saya mohon maaf karena pimpinan kami tidak bisa hadir bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian karena sementara bertugas di Arab Saudi, dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan ketemu di Arab Saudi karena mereka juga akan membantu, selain mengawasi akan membantu pelayanan jemaah haji, semua jemaah haji kita yang ada di Arab Saudi. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin karena tadi diamanahkan untuk melepas jemaah haji PT An-Nur Ma'arif sebanyak 81 orang atas nama pimpinan, atas nama Kementerian Agama, maka jemaah haji khusus dan jemaah haji furoda PT An-Nur Ma'arif dengan resmi kami lepas dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan sekaligus pelepasan